ya. Lalu kita punya budaya kerja. Yang pertama itu menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan, kerja sama tim, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, dan kepuasan pelanggan. Nah ini ada mbak-mbaknya, saya pengen ngobrol sebentar. Kesannya sampean gimana 2 hari interview dengan perusahaan yang berbeda, HRD yang berbeda, karakter yang berbeda, kesan-kesan dari sampean sih? Dredeg Pak. Derdek. Ya. Kan kemarin sudah diajari ya, mental masih tetap sama seperti itu, derdek. Iya. Perasaannya ngono tok ya. Iya Pak. Harapan sampean Bisa keterima. bisa keterima. Oh guys. Minta restu sama orang tua tadi. Ya. Alhamdulillah. Cari orang tua. Ya semoga keterima. Ditempatkan di Bali enggak apa-apa? Tidak apa-apa. Jauh dari pacar, Iya. dari orang tua enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Dapat restu ya. Iya. Mudah-mudahan sukses, diterima. Pilih yang terbaik buat sampean, yang tidak terbeban. Amin. Jenjang karir kan sudah jelas. Ya. Tunjangan sudah ada. Ya. Semuanya sudah difasilitasi, tinggal sampean memilih. Oke? Oke. Semangat. Sampean piye kabare? Alhamdulillah masih Baik. sama kayak kemarin. Apa yang dirasakan? Sama agak takut. Takut. Emang harimau yang Iya enggak sih. menakutkan ya enggak? Nanti akan terbiasa dengan sendiri. Iya. Nanti kalau sudah diterima, dijaga baik-baik, jangan terlena dengan keadaan, menyesuaikan diri dengan perusahaan itu lebih bagus. Oke? Nanti akan terlewati. Terima kasih. Mbak, ini ada yang paling jauh dari sekolahan timur ya? Ya, sebutkan Mas. Namanya siapa? Rizky Pak, Rizky. Dari SMK mana? SMK Muhammadiyah 6 Rogo Jambi. 6. Ya, kebetulan ikut bergabung ke sini untuk interview. Gimana perasaannya Mas? Ini pertama kali atau sudah berapa kali untuk interview di perusahaan? Pertama kali ya. Pertama kali. Rekan-rekannya nggak diajak ke sini? Oh, Udah pada kerja semua Pak. alhamdulillah. Tinggal sampean ya. Ya mudah-mudahan diterima. Amin. Terima kasih. Mungkin Ya alhamdulillah hari ini saya bersama HR Indomaret Group ya, dari Jakarta langsung ke Betul, sini. dari head office. Berapa hari sampai perjalanan dari Jakarta ke sini? Kalau dari Jakarta kita sehari aja sih Naik pesawat aja. Oh, malam di mana? Kita di Mahkota Hotel. Mahkota Genteng, Hotel. iya. Oh, Genteng. Saya secara pribadi dan atas nama sekolah mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir jauh-jauh dari Jakarta ke sini untuk memberikan fasilitas ke anak. Kita yang terima kasih sih Pak udah mengizinkan untuk melakukan perekrutan secara langsung. Iya. Kan. Ini sih di luar ekspektasi, karena kemarin ada sekitar 40-50 peserta didik yang mau masuk ke kita. Nah, akan tetapi ini sudah sekitar 80% sudah masuk, kan sudah luar biasa. Mungkin tanggapannya sampean sendiri terhadap anak-anak zaman sekarang tuh bagaimana? Oke, nah untuk anak-anak zaman sekarang ini memang kalau kita lihat secara keseluruhan ya, secara garis besar memang untuk daya juang untuk bekerja itu sekarang sangat rendah ya, terlihat kami dari HR juga ya. Nah makanya kami sangat senang nih untuk di SMK Nurul Taqwa sendiri ini lumayan banyak yang hadir gitu ya, dan bersedia untuk mengikuti rekrutmen secara langsung atau rekrutmen onsite gitu ya. Dan mereka juga sudah sadar bahwa mereka ini sudah bukan di masa-masa remaja atau masa-masa main-main lagi gitu ya, Iya. melainkan udah bersedia atau sudah sadar mereka harus masuk ke dunia pekerjaan seperti itu. Jadi dengan adanya kesempatan ini ya, rekrutmen secara langsung, saya harapnya juga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang baik lah di Indomaret Group. Untuk hari ini tahapan tesnya itu gimana untuk anak-anak? Secara teknis saja. Oke. Kalau misalnya untuk hari ini kita melaksanakan 2 tahapan saja. Oke. Di interview, lalu di psikotes. Jadi nanti anak-anak mengikuti psikotes terlebih dahulu. Lalu setelah psikotes akan kami interview satu persatu. Terus kira-kira untuk peluang kerja ini kan buka di Bali, namanya Indogrosir. Untuk peluangnya untuk peserta didik itu persentasenya berapa? Oke, jadi Sekilas saja. Oke, jadi karena Indogrosir ini akan baru pembukaan nih Pak di Bali, jadi baru tahap pembangunan. Kami akan buka itu di sekitar Juli dan Agustus. Nah, karena baru pembukaan, jadi untuk presentasi keterimanya ini cukup tinggi Pak. Iya. Gitu ya. Jadi karena kan kami baru buka nih, jadi masih banyak nih kebutuhannya. Jadi untuk peserta didik
saya kira cukup besar untuk berpeluang masuk ke Indomaret Group, khususnya Indogrosir Bali. Oke, dari saya mungkin terima kasih. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang luar biasa. Anak-anak semuanya ini memberikan hal yang terbaik buat perusahaan juga, bisa konsisten, bisa naik grade-nya di jenjang karir yang sudah disebutkan. Baik. Terima kasih. Nanti lanjut Oke. proses selanjutnya. Terima kasih. Nama saya Ahmad Agus Mustafa, biasa Jurusan? dipanggil Agus, jurusan TKJ. Oh, TKJ. Menurut sampean gimana proses yang 2 hari ya sampean interview ya kemarin betul. di 22 perusahaan sampean pilih 2, sekarang hari Kamis proses lagi. Apa yang ingin sampean sampaikan pada SMK Nurul Taqwa? Untuk SMK Nurul Taqwa, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memfasilitasi untuk siswanya agar mereka mendapatkan pekerjaan di dunia industri seperti ini. Seperti sekarang saya melamar di perusahaan Indomaret yang bergerak di bidang retail dan ya. penjualan. Terima Di kasih. mana ini tempatnya rencananya? Rencananya ini di daerah Bali. Bali. Ya. Nggak apa-apa jauh sama orang tua. Tidak apa-apa. Gajinya besar nggak katanya HR tadi? Gajinya sudah di atas UMR Banyuwangi. Oh, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan keterima ya. Amin. Ya, amin. Terus sudah minta doa restu nggak sama orang tua tadi? Sudah. Iya, jawabnya orang tua gimana tadi? Jawabannya semoga bisa diterima dengan baik di sana, Oke. menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak terjerumus ke hal-hal yang yang kurang bagus. kurang bagus. Ya, wis, semangat ya Mas ya. Mudah-mudahan diterima. Oke teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya, Matsun, Pak Pavel sudah diberi kesempatan. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Trias Priantoro, ya biasa dipanggil Pak Trias. Saya RM atau Relationship Manager BRI Kantor Cabang Banyuwangi. Kalau di sini saya akan memberikan materi tentang apa itu bisnis digital dan digital marketing, sesuai yang saya bisa untuk saya berikan materi ke kalian. Sebenarnya kalau materi, video dan semuanya itu kalau kita bicara masalah digital marketing atau bisnis digital, itu semuanya sudah ada di internet. Sudah ada di internet, sudah di web, sudah di YouTube. Yang diperlukan oleh teman-teman semuanya kan pengen kan jadi entrepreneur ya, betul? Ingin jadi wirausaha. Entah itu wirausaha itu sambil bekerja atau full jadi wirausaha. Jadi jangan terlalu kekeh mengotakkan ya. Terus aku pengen jadi wirausaha. Nanti kalau ada pekerjaan yang kira-kira gajinya oke, pekerjaannya enak nggak saya ambil. Nah, saya sarankan jangan seperti itu. Soalnya yang namanya entrepreneur itu adalah mindset. Walaupun teman-teman sambil bekerja, teman-teman ini tetap bisa sambil berentrepreneur atau berwirausaha. Karena semuanya sudah dipermudah. Karena temanya adalah digital, teman-teman sekarang sambil pegang HP. Nah, jadi harus terbiasa ya, karena semuanya ini berbasis digital. Kalau ngomong digital ya berarti ada handphone, ada internet, ada koneksi dengan paket data, gitu ya. Sebenarnya ada slide, tapi slide ini nanti karena nggak bisa ditayangkan, akan saya berikan ke teman-teman sekalian. Mau dibikin grup boleh, atau sekarang mulai dibuka HP-nya. Silahkan save nama saya. Sudah? Bagi yang belum, saya ada di 081. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. bersama Pak Trias dari Bank BRI untuk yang hari kedua nih Pak. Ya. Berkaitan materi yang disampaikan ke anak-anak setelah pelatihan, bagaimana cara memasarkan atau bahasa kerennya Ya. digital marketing. Mungkin bisa dijelaskan secara umum saja Ya. apa sih yang dimaksud dengan digital marketing? Oke. Oke. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ketemu ngobrol banyak dengan teman-teman, walaupun durasinya 30 menit tapi sudah sangat intens. Jadi intinya
Kalau pemasaran digital itu ada dua, jadi ada bisnis digital, ada digital marketing. Ya. Dua-duanya ini saling berkaitan. Yang pertama tentang bisnis digital, artinya bisnis apapun itu bisa didigitalkan. Yang sebelumnya itu toko offline atau toko yang ada secara fisik, itu pelan-pelan harus dirubah mindsetnya menjadi toko yang online. Kalau sudah tahu potensinya tentang penjualan di digital, kemudian pembelinya, omsetnya, labanya, baru masuk ke yang namanya digital marketing. Ini sebenarnya sederhana. Kalau semua materi, semua ilmu, semua contoh tentang digital marketing itu sudah ada di internet semua. Tinggal tadi saya arahkan untuk mengalihkan fokus. Ya. Jadi teman-teman saya ajak untuk fokus ke hal ini. Jadi bisnis digital sama digital marketing itu menjadi kata kunci atau keyword untuk anak-anak sekarang. Karena kalian itu adalah seorang entrepreneur di bisnis digital atau digital planner. Jadi mulai sekarang kalian harus berubah. Kalau melihat YouTube, cari yang temanya ini tentang bisnis digital, tentang bagaimana konten kreator, bagaimana ChatGPT, tentang bagaimana AI, tentang bagaimana sosmed, marketplace dan sebagainya. Intinya mengalihkan fokus. Nah, kalau sudah mengalihkan fokus, tinggal teman-teman nanti fokusnya itu mau bikin apa. Dimulai dari hobi. Misalnya hobinya fashion, ya ketik aja tentang cara jualan fashion online. Nah, di situ langsung otomatis akan keluar. Nah, kalau sudah seperti itu jadikan habit. Jadi setiap hari, setiap saat, yang awalnya itu hanya iseng scroll di IG, kemudian TikTok, atau hanya sekedar lihat film di YouTube, rubah itu menjadi untuk peluang. Mulai sekarang kenalkan marketplace, biasanya hanya belanja saja lewat Shopee, lewat Bukalapak, lewat Tokopedia. Jadikan kebiasaan belanja menjadi kebiasaan berjualan. Mulai sekarang, mulai keluar dari ruangan kelas ini, itu harus mulai buka toko. Buka tokonya ada aturannya. Jadi nama toko itu harus sesuai dengan tema dan harus tertib. Jangan samakan antara akun FB yang kadang itu namanya itu kacau dengan nama toko. Nama toko harus rapi, spesifik, huruf besar semua, ada tulisannya official store dan sebagainya. Nah, setelah itu teman-teman bisa lihat ada menu-menu yang biasanya itu sering kalian lihat tapi nggak kalian klik. Mulai sekarang klik yang namanya affiliate, klik yang namanya live Shopee dan lain sebagainya. Terus kalau sudah mulai lagi ke yang namanya pahami aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan bisnis digital. Misalnya teman-teman sudah kenal yang namanya Canva, sudah kenal yang namanya CapCut atau Capcut kalau tulisannya. Nah, itu sekarang sudah mulai mulai bikin banner, bikin konten, bikin logo, bikin gambar yang kira-kira menarik berhubungan dengan bisnis teman-teman sekalian. Kemudian di YouTube sudah ada contohnya. Dulu orang-orang online itu hanya sibuk aja di online saja. Tetapi kalau sekarang orang-orang online ya sibuk di digital marketing. Contoh, teman-teman sekalian tadi sudah saya gambarkan, sudah kenal yang namanya Livi Renata, kenal Celos, kenal Reza Arab. Dulu kan dia seorang streamer game. Hanya hobinya itu hanya streaming saja tentang gamenya. Tapi setelah itu dia mulai bikin podcast, mulai bikin kelas seminar, mulai bikin acara di TV-TV dan lain sebagainya. Nah, karena pemainnya digital marketing itu nggak hanya orang-orang yang offline mau ke online, tapi orang-orang online pun sekarang sudah masuk juga atau perlu yang namanya digital marketing. Disitulah tinggal contoh. Kayak kemarin contoh yang paling ekstrim itu namanya ada YouTube namanya Marathon. Marathon itu live podcast tentang kehidupan sehari-hari selama 24 jam sehari, 30 hari selama bulan puasa. Dan itu tidak pernah di-cut, nggak pernah di-stop. 30 hari itu live. Kehidupan sehari-hari mulai dari bangun tidur, makan, ngobrol-ngobrol sampai dengan nanti tidur lagi seperti itu. Dan ternyata itu menarik banyak potensi. Banyak orang yang pasang iklan di situ. Bayangkan pasang iklan aja sekali klik aja berapa? Durasi 30 detik berapa? 60 detik berapa? 1 menit berapa? 1 jam berapa? Sudah sangat luar biasa. Belum lagi ada menu donate, ada menu lagi pay per view. Dari donate aja sudah kelihatan di statistik itu sekitar 340 jutaan. Belum lagi menurut infonya dari leadernya si Marathon Reza Arab, rata-rata omsetnya kan dari view itu aja sudah sekitar 1 miliar sehari. Nah, itu apakah bisa dilakukan di Banyuwangi? Bisa. Yang penting ada kemauan, teman-teman mulai fokuskan ke hal itu. Intinya ada di keyword. Kalau untuk digital kan kata kunci kan, kata kunci yang nanti akan dimasukkan, dikonekkan
antara akun dan SEO kan, search engine optimization. Kalau yang disebut prestasi, kalau seorang digital marketing itu apabila ada orang ngetik kata kunci, otomatis akunnya atau webnya itu masuk di urutan pertama. Ya. Itu sebuah prestasi bagi seorang digital marketing. Nah itu nanti harus teman-teman lakukan mulai sekarang. Dan itu harus dimulai sekarang juga, mulai di rubah mindsetnya. Teman-teman tadi sudah saya tawarkan untuk izin untuk bikin grup digital marketing SMK Nurul Taqwa. Di situ ada teman-teman guru dan nanti ada pendekar digital marketing dari Banyuwangi yang kami buat di situ. Itu sih yang saya lakukan. Terus untuk medianya yang dipakai anak-anak yang sekiranya mampu untuk berjualan secara virtual itu cukup hanya HP saja atau harus menyediakan server atau bagaimana? Kalau untuk saat ini itu sebenarnya cukup HP atau laptop. HP laptop Ada spesifikasinya? ya kapasitasnya yang bisa bikin video dengan detail-detail yang bagus, artinya gambar-gambar yang kualitas tinggi, Pencahayaan juga. pencahayaan, kemudian butuh ya ke depan kalau sudah booming ya tentu butuh server, karena butuh untuk menyimpan data video yang mau diupload, kecepatan upload. Belum lagi untuk program analisa data, jadi butuh laptop yang compatible. Belum lagi kalau sudah tadi ada yang nanya juga masalah Pak Trias, kalau sekarang ini AI engineering seperti apa? Kalau seperti itu kan sudah mulai nih, teman-teman sudah mulai greget sebenarnya. Nah, sudah mulai kenal AI engineering, ya pasti akan booming. Tetapi harus diingat, semaju apapun teknologi, semaju apapun AI tidak akan menggantikan kita manusia. Betul. Nah, jadi kata kuncinya itu ada di rasa atau sense. Jadi secanggih apapun robot nggak bisa menyentuh yang namanya rasa atau sense. Robot itu arep mbok celana kaya apa kayak semarah. Nah, disitulah sisi itulah yang kita kombinasikan, harus teman-teman kombinasikan antara teknologi dan rasa atau sense. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan dari Gus Wahyu atau tanggapan atau pesan buat anak-anak yang sekarang tahun 2025 menghadapi zaman yang seperti ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya sih, pesan saya secara pribadi kepada anak-anak ini, kita harus bisa mengkonversi yang awalnya physical marketing, kita harus bisa berubah ke digital marketing. Memang zamannya sekarang sudah berubah. Kalau kita hanya mengandalkan physical marketing, berjualan hanya di tempat, maka target market kita hanya sedikit, lingkungan sekitar saja. Tapi kalau di digital marketing, pasar kita bisa jauh lebih luas, unlimited bahkan. Itulah mengapa saya pesan kepada anak-anak ketika saya ngajar maupun saya tidak ngajar, pesan bahwasanya mulai sekarang, meskipun kalian sedang sekolah, kalian harus bisa membangun usaha mulai dari sekarang. Jangan nunggu lulus, karena banyak orang sukses itu sudah mulai usaha saat sekolah. Nanti ketika sudah lulus, sudah ilmunya lebih banyak, tinggal mengembangkan. Kalau pesan saya kepada anak-anak 12 yang sudah lulus ini seperti itu. Namun kepada anak-anak yang masih di kelas 10 dan kelas 11 juga saya berpesan, mulai sekarang kalian harus punya usaha. Minimal bisa jalan di sekolah atau di kelas kalian sendiri. Kalau bisa jalan di kelas ataupun di sekolah, nanti kembangkan, mulai belajar di digital marketing. Karena ini memang pangsa pasarnya sangat luas sekali. Bahkan sekarang banyak finance yang sudah mendukung usaha-usaha mikro kan gitu. Banyak alat-alat canggih juga yang bisa digunakan. Smartphone juga meskipun kedengarannya speknya kecil, tapi potensinya besar, ya kan? Kita nggak bisa melihat seperti zaman dulu sudah. Oh, dulu hanya butuh untuk mengkonversi sebuah video harus butuh laptop yang kualitasnya tinggi. Sekarang nggak usah sudah. Hanya butuh HP yang harganya sekitar 1,5 sudah bisa kita bikin video untuk iklan, untuk promosi dan sebagainya, sudah sangat bagus sekali kan, seperti itu. Jadi pesan saya memang itu aja sih. Jadi harus mulai usaha sedini mungkin, secepat mungkin, seperti itu. Time is money ya, Gus ya. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Trias, Gus Wahyu, selaku guru kewirausahaan juga di SMK Nurul Taqwa. Mudah-mudahan sudah dapat gambaran anak-anak yang mau lulus ini, terutama yang berwirausaha, punya gambaran mau kemana langkah kita. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengenalan sablon manual itu tadi, di sini saya mengenalkan alatnya. Yang pertama itu ada screen sablon. Screen sablon ini media cetak utama untuk sablon manual tadi, biasa seperti ini. Jadi nanti kita ajarkan cara membuat film itu tadi. Terus di sini juga ada alat untuk gesut ke media yang akan disablon. Yang ini namanya rakel. Nah ini Mas Acil nih, ownernya Bunglon. Ya benar Mas Acil ya? Betul. Oh, ini sedang apa nih Mas Acil? Ini sedang proses desain gambar untuk diaplikasikan ke media screen nanti, Mas. Oh gitu. Nah itu ngapain Mas Acil? Kalau yang sebelah sana itu proses pengeringan screen sablon yang nanti diaplikasikan ke gambar tersebut yang dibuat untuk sablon ke media kaos. Oke lanjut dulu wis. Terima kasih Mas Acil. Nah ini dari peserta kelas 12 sablonnya Mas. Ya Mas. Mas dari Alhamdulillah sudah diberikan pelajaran sablon sama Mas ini. Oke. Bisa lah buat bekal masa depan nanti. Oke. Berwirausaha yo. Amin mau lulus sudah diberikan pelatihan seperti ini. Rasanya bi seneng ora? Ya senang. Buat Kok bekal. ngomongan nang wong tua yo. Ya. Saya diberikan pelatihan sama sekolah sama kepala sekolah. Ya. Wis, sukses. Amin. Lanjut ya. Habis ini proses screening terus cetak ke bajunya, bener? Benar. Oke, terima kasih. Ya. Ki, semangat Ki. Mama, semangat Pak. Semangat, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini lanjut dari sekian tempat tadi ya Pak. Ini yang terakhir jadi barista kopi Banyuwangi dengan Pak Novian. Menurut jenengan gimana sih tadi anak-anak antusiasnya terhadap berwirausaha terutama bagian kopi? Nah, alhamdulillah tadi anak-anak tertarik sekali Mas ya, melihat bagaimana Seneng memproses gitu kopi, ya. lihat alat-alat yang Canggih. mungkin belum pernah mereka ya. perlihat gitu kan. Nah, Iya. dan kami jelaskan juga bahwa potensi Banyuwangi kan kurang lebih hampir 20% di bidang kopi Mas. Jadi sayang Tidak potensi dimanfaatkan. ada tapi tidak dimanfaatkan. Oh, iya, betul. Dan dengan adanya pengenalan kopi dan barista ini, harapan kami mereka bisa menjadi barista untuk mengembangkan kopi Banyuwangi. Iya betul. Karena asetnya di sini ada ya. Betul. Saya dengar-dengar nih yang di Ijen kalau nggak salah itu kopinya bagus juga. Iya betul. Jadi Asia apa internasional? kalau secara geografis kita emang kopi kan memiliki cita rasa masing-masing. Iya Mas. betul. Jadi kemarin di Banyuwangi sudah disertifikasi ya, disertifikasi oleh namanya MPIG. MPIG itu semacam integritas geografis. Iya betul. Di kopi yang ada di Banyuwangi semua sudah terdaftar. Lembaganya Ya. iya. Dan ada legalitasnya. Legalitasnya. Betul. Ya. Ada kopi yang namanya kopi Excelsa atau kopi Glondok atau kopi Nongko atau kopi ini Excelsa. Terus apa namanya yang dipelajari anak-anak tadi kopi apa aja? Ini kayaknya ada 4 ya. Betul. Jadi sementara tadi kita kan karena waktu terbatas, jadi kita hanya pengenalan apa sih profesi barista itu, terus sejarah kopi mulai dari Ethiopia sampai ke Banyuwangi seperti apa. Gitu. Jadi barista harus tahu itu biar nanti ketika dia melayani customer dia bisa bercerita soal kopinya. Meskipun tidak terlalu penikmat, paling tidak mereka tahu. memahami ya Betul. tentang ilmu pengetahuan. Betul. Selain itu mungkin tadi apa diajarkan berkaitan bagaimana sih berwirausaha dengan yang baik dan benar, terus estimasi ini berapa, terus kalau yang segini jualnya berapa tadi Betul. sampai Ya, sempat kita ajarkan juga. Jadi intinya
kami terapkan adik-adik itu berpikir berwirausaha itu tidak harus berpikir memikirkan modal. Ya betul. Itu yang terpenting. Jadi kalau kita sudah terpaku dengan modal, apalagi yang namanya uang, Nggak bisa-bisa ya. nggak bisa-bisa gitu kan. Nah, saya membuktikan terbukti dengan saya sendiri, tanpa modal pun kita bisa usaha. Nah, itu yang kita terapkan dengan metode dimulai dari apa yang kita bisa, dimulai dari apa yang kita punya, dan dimulai dari sekarang. Oke. Itu tiga itu yang kita konsep bahwa tidak perlu berpikir modal uang. Kemauannya harus besar ya? Kita punya modal yang lebih luar biasa yang namanya akal pikiran. Iya betul. Terus ini pertanyaan pribadi. Oke. Saya dengar-dengar tadi sampean pernah jadi karyawan ya? Betul. Berapa tahun? Saya karyawan mulai tahun 2008 sampai dengan 2018. Nah ini pertanyaan pamungkasnya. Kenapa yang sudah di zona nyaman seperti karyawan, bulanan sudah ada, asuransi ada, semuanya sudah dijamin, kok banting setir ke wirausaha seperti ini? Karena Prinsipnya apa? apa ya? Satu monoton. Jadi karena monoton, saya orangnya suka berkeliaran. Jadi ketika monoton itu rasanya cepat bosan, capek juga. Dan saya dulu kerjanya jauh dari keluarga, Mas. Jadi 12 hari kita di tengah laut, 12 hari di rumah. Di Pelaut. bukan pelaut, di Nenek moyang. offshore, bukan di kilang minyak. Oh, kilang minyak. Di Berbulan-bulan ya, enggak 12 hari aja, 12 hari kerja, 12 hari libur. Jadi ketemu dengan keluarga ini sangat minim sekali. Belum nanti libur dipotong dengan kegiatan kantor dan lain sebagainya. Nah, itu akhirnya yang membuat saya bosan. Akhirnya kita coba resign. Nah, dan resign pun saya belum tahu mau ngapain gitu kan. Ternyata sudah the power of kepepet tadi. Kepepet. Kepepet. Yang kedua dimulai dari apa yang kita bisa. Nah, saya nyeduh kopi gampang awalnya. Ternyata di balik nyeduh kopi itu banyak ilmu yang belum kita tahu, ya, harus dengan kita didalami. berjalan. Nah, lambat laun kita tahu semua. Terus terakhir Pak, motivasi buat anak-anak. Terus yang kedua peluang di wirausaha seperti ini harus bagaimana? Mungkin ada yang ingin disampaikan karena Oke, untuk adik-adik yang jelas tetap semangat dalam menjalani hidup. Yang kedua, mulailah segala sesuatunya dengan niat yang kuat, niat yang benar-benar niat sekuat-kuatnya. Yang kedua, dimulai dari apa yang kita bisa, dimulai dari apa yang kita punya, dan yang paling terpenting dimulai dari sekarang. Dengar tadi ada yang minta nomor HP-nya sampai. Nah, alhamdulillah itu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah tertarik. Nah, kami membuka fasilitas untuk adik-adik untuk belajar. Terus. Oke. Bisa juga berkesempatan untuk membangun usaha. Itu nanti akadnya berbeda ya. Berbeda nanti. Nanti kalau mau penasaran silakan hubungi. Kalau mau ketemu di Car Free Day hari Minggu di siap Banyuwangi. di Banyuwangi di Blamang. Nanti bisa sharing di sana sambil praktek dan lain sebagainya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya. Jangan kapok. Tahun depan kita ketemu lagi. Siap, insya Allah. Untuk adik-adik kelasnya mungkin siap. Mas direstui sama yayasan, kita lanjut. Siap. Bismillah. Terima kasih. Maturnuun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, Pak Novian lagi ngapain? Kita lagi belajar dan menganalisa. Oh, ini alatnya sudah canggih semua ya? Sudah pakai asas sama api yang membara, seperti amarahnya Mbak Ibu ke mantannya. Iya, kesannya gimana? Dilatih sama Novian ya? Luar biasa. Senang diajari apa ya? Emang di Sanggen nggak ada kopi? Banyak. Apa namanya di Sanggen? Robusta. Tadi apa? Robusta. Terus yang ke nangka itu apa? Nangka tadi? Ya. Emang ada di Sanggen? Ada. Kenapa baru kali ini kan sampai tahu kalau ada kopi rasa nangka? Ya, semoga dilanjutkan. Kamus Besar Bahasa Moka atau Mobile Cafe, PT itu adalah perusahaan tercinta. Ya kan? Bagaimana mengawali sesuatu dengan namanya cinta? Kalau sudah cinta, tak ikutin rasa? Enggak ya, tetap tak ikutin gitu ya. Sensor. Oke, jadi
memulai sebuah usaha atau sesuatu yang akan kita kerjakan, mau apapun itu, harus diawali dengan cinta, senang dulu. Karena apapun yang kita lakukan, kalau kita sudah tidak ada perasaan cinta, ya sudah, ditinggal kan. Nah, misalnya masnya suka dengan cewek gitu kan. Ketika suka sama cewek, apapun akan dilakukan untuk mendapatkan hatinya si cewek. Sama pun juga dengan pekerjaan. Apapun yang kita lakukan harus dengan penuh rasa cinta. Cepri, rasanya dikasih pelatihan sama ahlinya. Luar biasa sekali, banyak dapat ilmu juga, saya dapat pengalaman baru. Ya, pengalaman baru. Terus tentang kopi-kopian. Ya, Diajarin enggak jualnya berapa, tesnya berapa, segini itu diajarin enggak? ya Satu diajarin, gelas. ya diajarin satu gelas. Jadi Apa yang kamu ingin sampaikan sama sekolah, terus Yayasan Nurul Taqwa? ya untuk saya sendiri, semoga Nurul Taqwa bisa menjadi lebih berkembang lagi dalam pelajaran barista ini atau yang lainnya mungkin. Ya, itu saja. Terima kasih ya. Ya.